Halo, perkenalkan nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengisi SPT PPH pasal 21 atau 26. Sebelum aplikasi elektronik SPT atau iSPT diluncurkan, wajib pajak yang ingin melaporkan pajak penghasilan harus mengisi formulir SPT secara manual, kemudian dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Pengisian dan pelaporan SPT secara manual ini tentunya sangat merepotkan dan menyita waktu para wajib pajak. Oleh karena itu, di tahun 2008, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi bernama iSPT PPH 21 atau 26 yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam pembuatan SPT pajak penghasilan. Namun demikian, ternyata masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi iSPT PPH 21 atau 26. Di sini saya akan memberi penjelasan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi iSPT PPH 21 atau 26. Yang pertama, unduh aplikasi iSPT PPH 21 atau 26. Tahapan pertama yang perlu dilakukan sebelum dapat mengisi iSPT PPH 21 yaitu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Dapat menemukan aplikasinya melalui website pajak.go.id. Setelah aplikasi terunduh dan terinstal, maka selanjutnya dapat membuka laman iSPT PPH 21. Kemudian pilih database yang akan dituju, lalu login dengan menggunakan username serta password yang telah dimiliki. Yang kedua, mulai pengisian SPT. Setelah masuk ke dalam halaman utama iSPT PPH 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPH 21. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi SPT PPH 21 yaitu: pertama, pilih menu SPT, strip, buat SPT-nya. Yang kedua, pilih isi SPT, klik pada daftar pemotongan pajak atau dalam kurung 1721 strip 1 untuk pegawai tetap dan pilih satu masa pajak. Yang ketiga, mulai isi data NPWP, nama, kode objek pajak, serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong, lalu simpan. Yang keempat, pilih tambah jika ingin memasukkan data lainnya. Nah, yang keenam, apabila pelaporan pajak PPH 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih isi SPT, lanjut daftar bukti potong, dan yang terakhir tidak final. Yang ketujuh, isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih kode objek pajak. Kemudian isi form iSPT sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, setelah mengisi data selesai, baik untuk iSPT PPH 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu isi SPT, SPT induk, dan akan menemukan besaran jumlah pajak terutangnya. Yang ketiga, bayar PPH 21 terutang. Ketika telah mendapatkan besaran jumlah pajak terutang dari pelaporan PPH 21, maka tahapan selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut. Hanya perlu mencatat besaran jumlah pajak terutang PPH 21, kemudian bayarkan melalui bank manapun. Kemudian akan mendapatkan bukti setor atau bukti pembayaran pajak terutang. Nah, di dalam bukti pembayaran tersebut akan mendapatkan NPTN atau nomor yang dijadikan sebagai bukti bahwa pajak terutang telah dibayarkan. Lalu, kembali lagi kepada aplikasi iSPT PPH 21. Masukkan NTPN tersebut pada ESP, Surat Setoran Pajak, atau SSE, Surat Setoran Elektronik.
Nah, yang terakhir, simpan dokumen pelaporan PPh 21 atau 26. Nah, tahapan terakhir untuk mengisi SPT ini adalah yaitu tadi, dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 21 tersebut. Caranya, pastikan seluruh data yang dimasukkan ke dalam SPT PPh 21 sudah tepat. Kemudian masuk ke dalam menu isi SPT, SPT induk, dan selanjutnya klik pada bagian B1 daftar pemotongan dan B2 penghitungan PPh sudah sesuai. Nah, selanjutnya masuk pada bagian D dan akan ada menemukan checklist untuk dokumen yang akan dilampirkan pada pelaporan SPT. Lalu masuk ke bagian E dan Anda akan menemukan pernyataan dan tanda tangan pemotong. Klik simpan. Setelah data disimpan, dapat melakukan ekspor dokumen dengan cara masuk ke menu CSV pelaporan SPT. Lalu pilih masa PPh 21 yang akan dilaporkan. Kemudian, klik buat file CSV dan pengisian SPT PPh 21 sudah selesai. Demikianlah dengan presentasi saya tentang materi mengisi SPT PPh 21 atau 26 dengan cara iSPT. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.